Nah, ini coba. Nah, ini saya ingin perlihatkan dua video ke teman-teman. Dari video nanti ini saya akan tanya, ya kemudian kita akan diskusi, apa sih peranan matematika di kimia? Nah, gitu ya. Oke, ini saya putarkan dulu videonya. Nanti biar kalau sudah disimak, nanti kemudian kita akan diskusi ya. Apa sih, kenapa sih kita harus belajar matematika? Ya, kalau sih matematika sains. Oke, silakan disimak teman-teman. Ya. Teman-teman kan sudah melihat dua video kan ya. Nah, tentu teman-teman sudah memiliki pendapat ya atau mungkin gambaran ya terkait dengan video tadi. Nah, silakan teman-teman saya berikan waktu ya untuk kemudian menyampaikan apa yang teman-teman dapatkan, informasi apa yang teman-teman dapatkan dari atau pesan apa yang teman-teman dapatkan dari video tadi ya. Boleh langsung open mic atau boleh langsung ditulis di chat ya. Dituliskan di chat room boleh atau langsung open mic juga boleh. Ya, menyampaikan apa kira-kira pesan apa yang teman-teman dapatkan dari video tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Status. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maratu Solihah. Ya. Di sini saya ingin mengemukakan pendapat saya, Bapak, tentang kedua video tadi. Ya, silakan Mbak. Untuk video yang pertama, menurut saya itu menggambarkan tentang bahwa semua aspek kehidupan manusia dimanapun dan di dalam segi apapun pasti menggunakan bahan kimia, produk kimia. Dan untuk video yang kedua, menurut saya itu merepresentasikan bahwa gambaran jika bagaimana jika di sekeliling kita, di sekitar manusia tidak ada produk kimia. Iya, tidak ada atau tidak ada bahan kimia gitu ya. Iya, Bapak. Masih? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Siti Maratu Solihah. Ya. Ada yang lain mungkin? Mau di chat boleh, open mic juga boleh. Silakan. Pesan apa nih yang kira-kira teman-teman dapatkan dari video tadi? Ya, jadi kalau tadi Mbak Siti Maratu Solihah mengatakan bahwa di sekeliling kita itu ya kimia. Ya, video pertama tadi ya hampir semuanya bahan kimia. Kalau video kedua itu memperlihatkan bahwa gimana kalau sekeliling kita ini nggak ada bahan kimia, apa yang terjadi? Ya itu kosong gitu kan ya. Yang lain mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin mau ditulis di kolom chat boleh, nanti kita baca bareng-bareng ya. Kita mau langsung pemik, silakan. Ya. Nanti kita akan jelaskan ya kenapa kemudian kimia yang tadi di dua video tadi itu kemudian ada matematikanya. Nah, ada matematikanya. Oke, silakan kalau masih ada. Oke. Oke, ini sudah ada yang menulis di kolom chat. Oke, Mbak Farad. Benar ya, Mbak Farad ya, benar ya. Kalau tidak salah nomor absen 1 ya, gitu ya. Pesan yang saya dapat ya. Nomor 1, dunia ini semakin berkembang dengan adanya kimia. Oh ya, Masya Allah ya, dunia kimia. Ya, hampir semua yang perkembangan teknologi itu menggunakan bahan kimia, Pak. Benar ya. Yang kedua, kejadian jika tak ada ilmu kimia di dunia. Ya, Masya Allah. Ya, kalau tidak ada ilmu kimia, ya kayak di video tadi, ya kan ya. Nggak ada sesuatu, mau tidur yang nggak ada kasur, mau yang kayak tadi yang jatuh itu kan ya, mau bersandar, nggak ada kayu, rak. Karena kayu, rak itu kan bahan kimia kan ya, selulosa. Ya, jadi dalam kayu itu ada selulosanya, selulosanya bahan kimia. Kalau tidak ada selulosa, tidak ada kayu. Kalau tidak ada kayu, tidak ada rak. Kalau tidak ada rak, ya tadi tidak bisa bersandar. Kalau nggak bisa bersandar, ya jatuh dia kan ya. Kayak tadi di video yang kedua ya. Oke, makasih Mbak Farad. Yang lain mungkin, teman-teman yang lain? Nah, ini dari ini B3 ya. Video yang pertama menjelaskan tentang kegunaan bahan kimia hampir di seluruh aspek kehidupan ya. Dan yang kedua, pengaruh jika tidak ada ilmu kimia dalam banyak aspek ya. Ya, sama ya tadi ya. Jadi kegunaan bahan kimia dalam seluruh aspek ya, transportasi, kemudian apalagi tadi sanitasi, kemudian makanan dan seterusnya. Itu semua ada bahan kimianya. Kan ya. Kemudian pengaruh jika tidak ada ilmu kimia dalam banyak aspek ya. Dalam lingkup rumah kita saja, ya mungkin nggak usah sampai ke aspek-aspek yang jauh gitu kan ya. Dalam lingkungan rumah kita saja, yang kayak tadi video kedua ya, itu kan hanya lingkup rumahnya saja. Ya, mau mandi, kemudian buka kulkas, kemudian mau tidur, ya semua sudah bahan kimia. Gitu kan ya. Nah, kemudian ini ada lagi nih dari siapa nih?
dari Mbak Nabila. Ya, dari kedua video tersebut pesan yang didapat adalah ilmu kimia sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur kimia dan segala reaksi kimianya. Iya benar ya, dalam segala reaksi kimianya. Ya, teman-teman tahu kalau kita bernafas ada reaksi kimia? Tahu nggak? Kalau kita bernafas, situ ada reaksi kimia. Benar kan ya? Ya, kalau kita bernafas, kita menghirup apa, teman-teman? Oksigen, Pak. Oksigen. Iya, benar, oksigen. Oksigen itu lalu apa yang terjadi dengan oksigen itu setelah kita hidup dengan masuk ke hidung, terus kemana? Ke paru-paru kan ya? Oksigen tadi akan masuk ke paru-paru. Nah, apa yang terjadi antara oksigen dengan paru-paru? Apa yang dilakukan oleh paru-paru terhadap oksigen? Disebarkan. Gimana? Siapa dulu? Atau Mbak Farah nih, sudah open mic. Silakan Mbak Farah, ini sudah open mic nih. Apa Mbak? Oksigen yang masuk ke paru-paru disebarkan ke seluruh tubuh, Pak. Disebarkan ke seluruh tubuh. Oleh apa? Ada yang tahu? Oleh Darah. jaringan. Darah. Ya, benar ya Mbak Ditri. Oleh darah. Ya. Jadi oksigen tadi akan disebarkan oleh tubuh, oleh darah dalam seluruh tubuh kita. Ya kan ya? Dengan apa caranya? Dengan membentuk ikatan. Dalam darah itu kan ada hemoglobin. Dalam hemoglobin itu ada kompleks, senyawa kompleks, Fe. Ya, besi, Fe. Fe itu nanti akan mengikat, akan terjadi ikatan kimia. Interaksi kimia antara O2 dengan Fe dalam hemoglobin. Berarti ada reaksi kimia di situ. Ya. Tanpa ada Fe, kalau kita kekurangan zat besi dalam tubuh kita ini, kekurangan Fe, ya maka akan terjadi masalah dalam tubuh kita. Karena tadi oksigen tadi tidak bisa disebarkan ke seluruh tubuh kita, tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh kita. Ya, maka reaksi kimia itu sangat-sangat penting. Ya. Termasuk makan, kita makan nasi, makan karbohidrat. Ya, karbohidrat itu kan harus diubah menjadi energi, menjadi gas CO2, kan gitu kan ya, menjadi H2O. Nah, itu dengan reaksi glikolisis, ya, namanya reaksi glikolisis dalam tubuh kita, dipecah gula-gulanya. Ya, karbohidratnya dipecah menjadi energi. Ya, tanpa ada reaksi kimia, kita nggak bisa dalam tubuh kita ini ada energi. Harus ada reaksi kimia. Ya, ini kemudian ini dari ini Mbak Maria ya, Mbak Maria. Pendapat saya dari kedua, tanpa adanya kimia maka tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Misal O2, tanpa ada O2 ya atau oksigen maka manusia tidak bisa hidup. Ya benar ya, tanpa ada oksigen. Ya, bahkan oksigen itu dihasilkan dari reaksi kimia. Ada yang tahu dari mana? Gimana cara menghasilkan oksigen dengan reaksi kimia di alam? Gimana caranya? Siapa ini? Sudah komit, ada Mbak Nia atau yang lain? Silakan. Gimana caranya? Oksigen itu di alam, ya kan manusia itu kan bernapas setiap hari. Yang bernapas menggunakan oksigen manusia. Manusia itu sudah ada 2,7 miliar di permukaan bumi. Binatang juga itu juga pakai oksigen. Nah kalau ini semua tiap hari bernapas, logikanya oksigen akan habis kan? Kan dipakai bernapas. Logikanya oksigen akan habis. Tapi Allah itu sudah menciptakan mekanisme yang meskipun tiap hari oksigen itu dipakai, tiap hari juga oksigen itu dihasilkan. Selalu ada oksigen yang baru melalui reaksi kimia. Ada yang tahu prosesnya di mana? Di tumbuhan, Pak. Ya, di tumbuhan, di fotosintesis. Ya, Mbak Ditri tadi. Ya, ada Mas Vino. Ya, makasih. Ya, di fotosintesis. Fotosintesis itu mengubah apa? Mengubah CO2 dan H2O. CO2, H2O diubah menjadi apa? Menjadi karbohidrat dan O2. Ya, tanpa ada tumbuhan, tidak ada reaksi fotosintesis. Ya. Maka bayangkan kalau tidak ada reaksi fotosintesis, kita tidak punya lagi O2 nih, ya. Oksigen di alam. Nah, maka itu dari mana? Ya dari reaksi kimia. Mengubah CO2, H2O menjadi O2. Ya. Kemudian ada Mbak Triani nih, pendapat saya mengenai kedua video tersebut bahwa kehidupan kita membutuhkan unsur kimia. Ya, obat-obatan itu apa? Kimia. Ya kan? Bahkan air. Ada manusia yang bisa hidup tanpa air? Nggak ada. Air itu apa? Bahan kimia atau bukan? Bahan kimia. Oksigen. Ada manusia yang bisa hidup tanpa oksigen? Nggak ada. Ya. Bahkan ketika naik pandemi ini, ya, di mana-mana orang kemudian antri untuk mencari oksigen, tabung oksigen. Dan oksigen apa? Bahan kimia. Tanpa itu kan, gimana mau hidup tanpa oksigen? Nah, gitu ya, teman-teman semua. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa
ya kimia itu ya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah kenapa kemudian kita harus belajar kimia, ya, agar ilmu-ilmu terkait dengan bahan-bahan kimia itu bisa terus berkembang, dan bahan-bahan kimia yang bisa dipakai oleh manusia itu kemudian semakin banyak dan semakin banyak. Laptop atau HP yang sekarang teman-teman gunakan ada bahan kimianya nggak? Ada, ya kan? Itu bahan kimia semua itu, kacanya, keyboardnya, mouse-nya, plastiknya, ya piranti elektronik di dalamnya, itu semua bahan kimia. Dari mana kemudian itu bisa dihasilkan? Bagaimana kemudian kok bisa ada plastik seperti ini, kaca seperti ini, kaca yang bisa menampilkan gambar seperti ini, namanya LCD ya, liquid display, LCD liquid crystal display. Itu dari mana? Dari perkembangan ilmu kimia. Ilmu kimia terus berkembang sehingga bisa diciptakan kaca seperti ini. Kalau kaca ini, kaca laptop atau kaca HP ini diganti dengan kaca jendela, bisa nggak? Ya nggak bisa. Karena sifatnya sudah beda, sifat kimianya sudah beda. Kalau ini kan kaca laptop atau kaca HP ini namanya LCD. Ya, nanti teman-teman bisa Google ya, dicari di Google LCD ya, liquid crystal display. Nah, itu punya sifat kimia yang bisa kemudian menampilkan gambar seperti ini. Kalau pakai kaca jendela ya nggak bisa. Itu kaca biasa, kaca silika. Ya. Nah, karena perkembangan ilmu kimia, maka muncullah banyak teknologi-teknologi yang baru yang kemudian terus bisa berkembang. Banyak sekali teknologi yang bisa kita sebutkan dengan ilmu kimia. Ya. Nah, sehingga ya tadi ya, kita perlu belajar ilmu kimia. Nah, cuma kalau kita ingin belajar ilmu kimia, dalam belajar ilmu kimia itu, ya ternyata ada satu ilmu yang kita butuhkan juga, namanya matematika. Nah, kita juga butuh matematika. Oke, saya sekarang coba tampilkan slide lagi ya. Oke, saya coba tampilkan slide. Oke, ini slide saya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sekarang saya coba nih menjelaskan ke teman-teman. Gimana sih kok ada matematika? Ya, kok ada matematika dalam apa namanya? Mata kuliahnya teman-teman nih, mata kuliah wajib lagi kan ya? Oke, gini teman-teman. Oke. Kalau sains ya kalau teman-teman kalau kita di Indonesia, sains itu kita kenal sebagai IPA kan ya? IPA. Yang itu ya, ilmu pengetahuan alam. Apa saja IPA itu? Ilmu pengetahuan alam itu ada fisika, ya kan? Ada kimia, ya kan ya? Kemudian ada apa lagi? Ilmu IPA, biologi, ya. Apa lagi satu? Ya, kalau di beberapa kampus MIPA-nya itu tidak cuma ini, tapi ada lagi namanya astronomi ya. Jadi astronomi itu terpisah dari fisika. Ya, ini ilmu angkasa gitu kan ya. Nah, inilah ilmu alam ya, ilmu alam atau ilmu sains ya yang kita pelajari ya. Tapi kalau teman-teman lihat di kampus-kampus ya, misalnya di UGM, di UNY atau kampus-kampus negeri lainnya, biasanya kan fakultas MIPA. Nah, fakultas MIPA ya, matematika, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ya, karena memang matematika itu berbeda, jadi makanya kan matematika dan ilmu pengetahuan alam, karena matematika itu bukan IPA ya, matematika itu bukan sains ya. Nah, matematika ini ya, kalau teman-teman mungkin yang dari pondok ya, di pondok itu kan ada istilahnya ilmu alat. Nah, gitu, ada istilahnya ilmu alat. Nah, gitu. Ilmu alat itu maksudnya apa? Ilmu yang harus dikuasai terlebih dahulu untuk mempelajari ilmu yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman ingin memperdalam ini fisika, kimia, biologi, astronomi, maka teman-teman harus tahu dulu nih ilmu alatnya. Apa ilmu alatnya? Salah satunya adalah matematika. Ya. Jadi ilmu alat ya, kalau di semua cabang ilmu itu ya, di sains maksud saya itu adalah matematika dan bahasa ya, dan bahasa sebenarnya. Ya. Maka matematika dan bahasa ini kedua-duanya adalah ilmu alat, ilmu yang kita gunakan yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita belajar fisika, kimia, biologi, astronomi. Nah, gitu. Kalau kita nggak ngerti bahasa, ya bahasa Indonesia minimal, kita nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak bisa kita belajar fisika, kimia, biologi, astronomi, ya kan? Karena bahasa pengantarnya ya minimal menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalau kita mau lebih expert lagi, lebih jago lagi, maka harus menggunakan bahasa global, bahasa Inggris, ya. Maka bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan matematika itu semua teman-teman dapatkan di semester 1. Kenapa? Karena itu ilmu alat. Harus dikuasai terlebih dahulu, harus paham dulu, baru bisa belajar fisika, kimia, biologi, astronomi. Nah, kalau teman-teman yang di pondok ya, misalnya teman-teman di pondok, mungkin ada beberapa teman-teman di pondok, misalnya contoh lain, teman-teman yang belajar tafsir misalnya, nah, atau belajar usul fikih misalnya. Nah, apa ilmu alatnya ini?
Sebelum belajar tafsir, usul fikih. Nahu. Nahwu. Nah, tata bahasa, grammar bahasa Arab. Nahwu sorof kan ya biasanya ya. Kaidah-kaidah bahasa ya. Nah ini, kalau di pondok ini ilmu alat. Ya, ini biasanya dipelajari dulu di kelas bahasa. Ya. Kalau di pondok ya, ini belajar dulu nih. Tahun pertama biasanya belajar nahwu sorof dulu. Ya, belum boleh masuk ke ilmu tafsir, ilmu usul fikih kalau belum mengerti nahwu sorof. Karena nanti di sini ada kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah sorof yang harus kita kuasai dulu untuk bisa melakukan tafsir dan melakukan usul fikih secara benar. Kaidah-kaidah fikih, menerapkan kaidah-kaidah fikih secara benar. Nah, itu harus mantap dulu nih ilmu nahwu sorofnya ini. Maka ilmu nahwu sorof ini disebut ilmu alat. Mutlak harus dikuasai dulu sebelum kita masuk ke sini. Nah, gitu teman-teman. Nah, sama nih kayak teman-teman sekarang. Teman-teman ingin belajar apa nih sekarang? Nah, 4 tahun ke depan, ingin belajar apa? Ingin belajar ini kan? Kimia nih. Ini kimia. Ingin belajar kimia. Nah, di kimia ini, ya nanti teman-teman akan ketemu tuh banyak perhitungan-perhitungan. Perhitungan-perhitungan itu pasti butuh matematika. Nah, maka teman-teman harus menguasai dulu nih matematika. Ya, tentu tidak matematika secara luas ya seperti mahasiswa jurusan matematika, enggak. Tapi matematika dasar yang kita butuhkan di kimia. Nah, gitu. Bahasa juga misalnya, tentu teman-teman tidak harus kemudian kuliah dulu di jurusan bahasa. Jurusan bahasa Inggris misalnya, untuk bisa belajar kimia, enggak. Ya, cukup kemudian teman-teman mengenal atau bisa kemudian memahami bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, baru kemudian kita belajar kimia. Karena nanti misalnya ada beberapa referensi itu harus menggunakan bahasa Inggris misalnya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini nanti akan sangat-sangat terkait ya. Nanti akan saya perlihatkan contohnya ya. Ini antara matematika dan kimia. Nanti akan saya perlihatkan contohnya di mana sih kita butuh matematika di kimia ya. Oke, kalau ada yang bertanya boleh ya, langsung bertanya saja kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini kira-kira gambar apa ini teman-teman? Ini gambar ekosistem di alam. Ya, ini gambar pohon, ini pohon toh. Ini gambar matahari, nah gitu. Ada gambar kelinci, ya kelincinya menghirup oksigen, makan wortel, keluarlah CO2. Ya kalau ini sebaliknya ini tumbuhan ini tumbuhan kan, dia menyerap CO2 gitu kan, kemudian ada air ya, kemudian keluarlah O2 gitu kan. Nah ini matahari ini memancarkan energi, nah itu kan energi, ini ada energi yang dipancarkan. Ini kemudian ada ini sepertinya udara yang bergerak ya. Ini udara yang bergerak, dihitung energinya, energi kinetik, energi potensialnya, ya kan. Nah, ini semua nih. Kemudian ada persamaan kimia nih. Ini apa ini? C6H22O6 ya. C6H2O6 di bawah ini. Ya, kalau nggak ini agak kabur ya tapi ya. Plus O2 plus 6O2. Ya, ini reaksi kimia kan nih. Nah, semua ini gambaran-gambaran di gambar ini itu menunjukkan ada matematikanya. Ya kan ya? Ya, menghitung energi matahari pakai matematika, pakai ada rumusnya kok, ya kan? Menghitung pergerakan udara, energi potensial udara, ada rumus matematikanya. Reaksi kimia ada rumus matematikanya? Ada rumus matematikanya ini. Ya kan? Apa kira-kira rumus matematikanya ini? Ya, masih ingat kan ya? Kalau kita menyetarakan reaksi, persamaan reaksi, maka jumlah atom di sebelah kiri dengan jumlah atom di sebelah kanan itu harus sama. Ya kan? Berdasarkan hukum Lavoisier atau hukum kekalan massa ya kalau di kimia. Ya, maka jumlah C di sebelah kiri dan jumlah C di sebelah kanan harus sama. Gimana caranya bisa sama? Kita hitung. Kita hitung berapa C sebelah kiri, kita hitung berapa C sebelah kanan. Menghitung itu gimana? Matematika. Ya, kalau ada misalnya ini ada O di sini di CO2, ada O di H2O, berarti kan harus kita jumlahkan kan? Menjumlahkan itu apa? Matematika. Ya kan? Ya, berarti dalam menyetarakan reaksi kita butuh matematika. Nah, gitu simpel ya contohnya kan ya. Oke. Nah, oke, sekarang saya perlihatkan bahkan bukan cuma di kimia ya. Di biologi juga ada matematika, di fisika juga ada matematika. Ya. Di biologi misalnya kalau teman-teman belajar genetika, ya genetika itu yang gen-gen itu kan ya, pengkodean gen-gen, ya itu pakai matematika, ya, statistika dan seterusnya. Ya. Dan juga kimia tidak hanya membutuhkan matematika, kimia juga sebenarnya butuh ilmu biologi, fisika dan komputer. Ya, jadi yang teman-teman butuhkan ketika belajar kimia itu tidak hanya matematika, tapi teman-teman juga butuh belajar biologi, butuh belajar fisika, kan ya. Ya, nanti di semester 5 ya, semester 5 ke atas, nah, teman-teman sudah boleh mengambil mata kuliah yang kira-kira itu akan sangat teman-teman butuhkan, khususnya di mata kuliah biologi dan mata kuliah fisika. Ya. Kalau ini biologi dan fisika pelengkap ya, tapi kalau matematika itu ilmu alat, memang ilmu alat, jadi memang harus diambil di awal.
Oke, lanjut lagi ya, biar waktunya juga bisa pas ya. Saya biasanya kalau kelas online saya batasi 1 jam ya, biar tidak terlalu lama teman-teman menatap laptop ya atau layar ya, dan juga biar nggak kasihan juga karena kan kuota ya. Oke, nah ini saya tunjukkan nih teman-teman ya, pada teman-teman semua contoh kimia dan matematika. Nih, matematika memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan ilmu kimia, baik secara eksperimen maupun secara komputasi. Ya, ini contoh gampang di tengah. Ya, ini kira-kira menghitung konsentrasi reaksi kesetimbangan. Nah, ini sudah pakai matematika kan ya? Reaksi kesetimbangan itu ya, berapa mol reaktan dan produk pada saat kesetimbangan. Nah, itu kan biasanya kita simbolkan dengan X ya. X min 0, X min 0 dan seterusnya. Nah, itu biasanya kita simbolkan seperti itu kan. Nanti kita hitung X-nya berapa. Nah, itu matematika itu. Ya kan? Nah, ini misalnya juga nih, ini pakai software ya atau pakai instrumentasi. Nah, instrumentasi itu pasti pakai algoritma, menerjemahkan instrumentasi ke komputer itu pasti algoritma. Algoritma itu pasti komputer. Pasti matematika. Yang sebelah kanan ini, gambar sebelah kanan ini adalah komputasi, pemodelan molekul-molekul kimia. Ini ada molekul-molekul kimia ini. Ini ada apa namanya? Benzen ya, 6 ini. Ini juga 6. Ini benzen juga terikat dengan nitrogen, dengan oksigen warna merah. Nah, ini pemodelan molekul, struktur molekul kimia. Dimodelkan di komputer. Apa kok tujuannya dimodelkan di komputer? Nah, kalau teman-teman misalnya sekarang ya, orang sekarang lagi mencari obat. Misalnya mencari beberapa obat, misalnya obat COVID ya, obat COVID sekarang. Kalau orang farmasi atau orang kimia ini menemukan obat, itu tidak langsung dicoba ke manusia. Berisiko kan? Kalau gagal manusianya bisa mati gitu kan ya. Jadi tidak dicoba ke manusia, tapi disimulasikan dulu di komputer seperti ini. Ini disimulasikan ini di komputer, dimasukkan ke dalam sel tertentu yang mirip dengan sel manusia, dikondisikan seperti itu, ya. Kira-kira ini obatnya kira-kira cocok nggak kira-kira obat ini dalam sistem yang kita buat menyerupai sel manusia. Kalau cocok, baru kemudian ini kita produksi secara eksperimen. Ya. Dia disimulasikan dulu. Nah, simulasi itu pasti pakai software. Software ya, kalau teman-teman ngerti software, pasti pakai software. Software itu buatnya pasti pakai algoritma. Algoritmanya pasti ada biner. Biner itu bilangan biner. Biner itu matematika. 0100110001. Itu kan kode biner ya. Nah, pakai matematika itu. Merumuskannya itu pakai matematika. Artinya apa? Ada matematika di situ. Mau eksperimen, mau komputasi, ada matematikanya. Apalagi kalau komputasi matematika semua kan. Karena algoritma yang ada di laptop kita, software itu pasti matematika. Nah, teman-teman di teknik informatika, itu banyak sekali kuliah matematikanya. Lebih banyak lagi dibandingkan kimia. Karena mereka butuh matematika yang banyak. Konsep matematika yang banyak. Oke, contoh lagi teman-teman. Nah, ini nih yang simpel kayak tadi. Ya, persamaan reaksi. Nah, kalau persamaan reaksi kimia, ini persamaan reaksi kimia, ya apa yang kita butuhkan, konsep apa yang kita butuhkan di persamaan reaksi kimia, ya ini persamaan reaksi kimia. Konsep apa yang kita butuhkan? Aljabar. Nah, kita butuh aljabar, ya. Ya, kita butuh aljabar. Aljabar itu apa? Plus, kurang, apa? Kali, pembagian. Ini aljabar. Ini konsep dasarnya matematika itu aljabar. Ya, yang menemukan konsep ini kan orang Islam ya, orang Baghdad. Aljabar, maka namanya aljabar. Ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini konsep aljabar. Apakah semua ini dipakai di kimia? Pakai, banyak sekali. Contoh persamaan reaksi yang tadi kita jelaskan, ya, menyamakan antara atom di sebelah kiri dengan atom sebelah kanan, itu pakai matematika. Yang itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, ini geometri. Nah, geometri. Pernah belajar kan geometri, teman-teman? Dari SD ya? Halo? Iya, Pak. SMP, SMA. Iya, Pak, pernah, Pak. Belajar geometri. Nah, coba kita tanya-tanya lagi coba. Misal ada segitiga. Nah, segitiga. Berapa total sudut segitiga? 180. 80. Gitu kan ya. Jadi kalau sudut A ditambah B ditambah C itu adalah 180 derajat sudutnya kan ya. Kalau persegi 360 kan ya. Kalau persegi seperti ini ya. Nah, ini sudut totalnya 360. Ini tentang sudut. Ya. Kalau sudah dibuat soal kan misalnya kayak gini tuh sudutnya. Misalnya ada dua garis sejajar, kemudian dibuat seperti ini lah gitu kan. Diketahui sudutnya ini berapa, maka ini berapa sudutnya. Kan gitu gampang kan kalau gini ya. Kalau matematika dulu kan ya.
Kalau sudutnya ini misalnya sekian, ini berapa sudutnya? Kan gampang, tinggal ambil dari 180 dikurangi, dapatlah sudut ini kan. Nah, itu ilmu tentang sudut. Ya kan ya, ilmu tentang sudut. Nah, ilmu tentang sudut itu apakah dipakai di kimia? Dipakai. Itu dipakai di kimia. Ini contohnya nih. Nah, ini kira-kira apa nih? Senyawa apa nih kira-kira teman-teman? Yang tahu ini senyawa apa? Apa ini? Senyawa apa ini? Ini CH3 kan? Ini. Oh, cuka ya, benar ya. Cuka atau asam asetat. Iya, benar. Atau asam etanoat. Nah, ya. Asam etanoat itu nama efeknya ya. Kalau asam asetat itu nama trivianya, kalau asam cuka itu nama pasaran, gitu kan ya. Itu kimia tuh ya. Kimia itu satu molekul tapi namanya bisa banyak ya. Itulah menariknya belajar kimia. Sama sih kayak manusia ya. Manusia itu kan satu orang tapi namanya banyak ya. Bisa A, bisa B, bisa C. Minimal ada 2 kan. Nama lengkap sama nama panggilan. Nah, gitu. Sama dengan kimia. Nah, di kimia ini, di asam asetat ini itu ada ilmu sudut. Nah, ilmu sudutnya. Nah, ini C dengan H-nya ada sudutnya kan. Ya kan ya. Kemudian ini juga ada ilmu sudutnya, ada sudutnya nih. Itu teman-teman. Sama kalau teman-teman misalnya ini contoh ya, saya berikan contoh. Atau nanti aja. Ya, jangan di sini. Kita lanjut dulu ya. Ini kan sudah kan? Ya. Nah, kalkulus. Nah, kalkulus itu kalau di matematika dulu waktu SMA, mungkin teman-teman pernah belajar ini. Limit? Pernah belajar? Pernah, Pak. Pernah. Turunan? Atau diferensial? Pernah kan ya? Kemudian integral? Pernah. Nah ini. Kemudian lagi. Logaritma? Ya, pernah kan ya? Pernah. Ini semua nanti teman-teman pakai ketika teman-teman belajar kimia. Ini misalnya, nah ini laju reaksi ya, menentukan laju reaksi sesaat. Ini biasanya di kinetika kimia. Nah, menentukan laju reaksi sesaat itu turunan. Ada ilmu turunan di sini, ilmu diferensial. Termodinamika menentukan entalpi delta H, ya, delta H. Konstanta kesetimbangan. Nah, ini juga ada turunan dan integral. Nah, gitu teman-teman. Untuk belajar turunan integral, teman-teman harus tahu limit. Nah, gitu. Konsep dasar dari turunan dan integral itu pasti limit. Limit dulu, baru belajar turunan, baru belajar integral. Untuk belajar limit, teman-teman harus belajar apa? Fungsi. Fungsi matematika. Ya. Fungsi nanti, itu ada persamaan matematika. Persamaan kuadrat, persamaan kubik. Ya. Persamaan matematika. Persamaan matematika ini, nanti teman-teman bisa pakai di sini. Ya. Ini, ya. Menentukan konstanta pada saat kesetimbangan, mol, ya, menentukan mol pada saat kesetimbangan berdasarkan konstanta kesetimbangan. Nanti tentukan ini x-nya berapa, ya. Nanti x ini dia jadi persamaan kuadrat kan, seperti ini. Nah, ini dia nanti persamaan kuadrat kayak gini. Nah, kita tentukan x-nya berapa kan? Kan ada kan rumusnya x1, x2 sama dengan gitu kan ya, plus min b, gitu ya, dan seterusnya. Logaritma menentukan pH misalnya, nanti teman-teman pakai di sini. Nah, gitu.